Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama dalam mata kuliah sejarah Minangkabau. Dalam portal saya lihat pesertanya ada 17 orang. Ya, 17 ya. Benar 17. Oke, ada 17. Jadi sebenarnya topik kita ini banyak, tapi kita 17. Terpaksa masing-masing mendapat tugas yang berat nanti ya. Tidak apa-apa, berat biar berotot otaknya. Biar otaknya kuat. Baik, ada yang sudah pernah belajar dengan saya? Saya lihat tadi ada beberapa. Mata kuliah Islam Budaya Minangkabau pernah ngambil kan? Iya, pernah, Pak. Nah, kemudian ada yang ngambil kebudayaan Minangkabau? Ada yang pernah ngambil kebudayaan Minangkabau? Ada, Pak. Nah, berarti modal kita untuk menghadapi mata kuliah ini sebenarnya sudah cukup kuat ya. Jadi mata kuliah sejarah Minangkabau kita tidak lagi belajar adat-adat. Pengalaman kelas-kelas yang lalu begitu belajar sejarah Minangkabau, lagi-lagi mereka belajar adat. Diskusi adat, masalah kawin sasuku, masalah pembagian Ratu Pusako, apalagi masalah apa? Masalah jadi Sumando ya kan. Padahal orientasi kita tidak lagi itu. Ingat, ini jurusannya jurusan apa? Sejarah peradaban Islam, Pak. Sejarah. Jadi sekarang ini adalah giliran para sejarawan. Nah, ini kan Anda walaupun belum sarjana, kita anggap saja dulu sejarawan ya. Sejarawan sedang mempelajari sejarah Minangkabau. Jadi pendekatan yang kita pakai sekarang adalah pendekatan akademik, pendekatan saintifik. Nah, di ilmuwan sejarah sedang belajar sejarah Minangkabau. Nah, begitu. Jadi sentimen yang ada di dalam pembelajar sejarah adalah sentimen akademik. Apapun yang tidak akademik langsung bergetar hati sejarawan itu. Ini pembahasannya tidak akademik ini. Oke, sejarawan itu latar belakang keilmuannya jelas, latar belakang keilmuan sejarah. Maka pertanyaan saya pertama, sudah belajar teori sejarah secara umum? Sudah ngambil mata kuliah ilmu sejarah? Belum, Pak. Belum. Tapi ada disinggung oleh dosen-dosen yang lain tentang apa itu sejarah. Bagaimana? Pernah disinggung? Misalnya Pernah, Pak. pernah kan? Jadi secara umum sudah dapat gambaran kan bahwa sejarah itu adalah ilmu. Di dalam ilmu itu ada metode. Ilmu, metode. Metode itu artinya cara. Dalam metode ada pendekatan. Jadi bukan hanya dalam dunia apa? Kalau anak muda ini dunia apa? Dunia asmara saja yang ada pendekatan. Dalam dunia keilmuan juga ada pendekatan. Jadi ilmu
ada metode, dan ada pendekatan. Maka ketika mengkaji sejarah Minangkabau, kita menggunakan ilmu sejarah. Nah, catat dulu ilmu sejarah itu apa. Nah, kemudian metode sejarah. Metode apa? Nah, itu catat dulu. Ini kan karena kita belum belajar ilmu sejarah, terpaksa harus kita panjat dari tangga yang paling awal. Karena bagaimana mengkaji sejarah tapi ilmunya tidak tahu. Jadi metode sejarah. Kemudian yang ketiga ada pendekatan. Bahasa Inggrisnya approach. Nah, silahkan nanti cari aja di Google Translate approach pendekatan itu bagaimana penulisannya. APPROACH gitu ya. Payah sekali belajar bahasa Inggris ini. Oke, ada pendekatan. Nah, maka nanti ketika kita perkuliahan kita pasti akan terbiasa menggunakan istilah-istilah yang ada dalam disiplin kita, disiplin sejarah. Ada ilmu sejarah, ada metode sejarah, ada metodologi. Nah, metodologi. Kenapa disebut metodologi? Karena dalam metodologi ini ada metode yang banyak. Metodologi itu ilmu tentang metode. Ilmu tentang cara-cara, itu makanya metodologi. Tapi kalau metode itu satu saja. Metode. Ya. Catat saja itu dulu, nanti ada kesempatan waktu untuk mendalaminya. Kemudian yang ketiga baru pendekatan. Maka sejarah Minangkabau yang kita pelajari pada semester ini adalah sebuah mata kuliah yang akan kita kaji dengan ilmu sejarah dengan menggunakan metode yang lazim dalam mengkaji sejarah, kemudian dengan metode pendekatan tertentu dalam ilmu sejarah. Jadi kalau pendekatan itu banyak, ada pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, pendekatan etnik, pendekatan sejarah lokal, nah banyak sekali cara mendekat ini. Jadi jangan khawatir kalau mendekat itu jangan pakai satu cara ya. Ini kata kuncinya. Tidak bisa dibaca dengan ini, tidak bisa dikati dengan ini, tidak bisa dikati dengan ini, dengan uang. Misalnya. Jadi ada macam-macam. Jadi membaca sejarah itu mempunyai pendekatan yang banyak. Jadi sejarah Minangkabau khusus dalam hal pendekatan kita akan gunakan dengan pendekatan sejarah lokal. Catat. Sejarah Minangkabau kita pelajari dengan pendekatan sejarah lokal. Nah, ini juga problemnya karena metode sejarah lokal juga belum muncul sekarang ya mata kuliahnya. Tapi kita sudah belajar aplikasi dari sejarah lokal. Jadi kita belajar aplikasi sejarah lokal sekarang. Bagaimana cara menggunakan pendekatan sejarah lokal untuk melihat sejarah sebuah wilayah. Nah, itu saja dulu. Diingat-ingat, ada ilmu sejarah, ada metodologi sejarah, metode sejarah, ada pendekatan sejarah, ada sejarah lokal. Nah, yang saya tekankan di sini, dalam mengkaji sejarah Minangkabau sekarang, kita menggunakan metode sejarah, pendekatan sejarah lokal. Baik. Tidak usah pikir tugas dulu, tidak usah pikir apa-apa dulu, saya akan memberikan orientasi dulu. Sebenarnya mata kuliah ini mata kuliah apa ya? Supaya jangan terjadi salah paham. Minangkabau lagi, udah banyak sekali Minangkabau. Memang kita ini belajar apa? Tapi sebenarnya kita sedang mempraktekkan sebuah teori dalam ilmu sejarah, yaitu teori sejarah lokal. Itu kata kuncinya. Baik, saya akan share screen.
Nah, ini saya perkenalkan mata kuliah dulu. Ya, deskripsi mata kuliah. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, maka tak cinta, tak apa ini. Salah. Intinya begini, kita kenali dulu objek. Dalam sebuah penelitian, dalam sebuah kajian, selalu ada objek. Kalau tidak ada objek, apa yang mau dikaji? Maka objeknya di sini adalah mata kuliah. Kita kenali dulu objek mata kuliah ini sebagai objek. Ini mata kuliah Sejarah Minangkabau adalah mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib dalam struktur kurikulum KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nama kurikulum kita KKNI. Kurikulum KKNI ya. Slide ini nanti saya bagi di grup. Tapi catat saja beberapa kata kunci KKNI. KKNI itu apa? Nah, nanti catat saja. Jadi ilmu itu dapatnya sambil begitu, sambil jalan. Ibarat orang ke sawah kan sambil bersiang dapat belalang. Itu kan ada pepatahnya begitu. Intinya kita menanam padi, menyiangi padi, tapi dapat yang lain. Dapat ikan, dapat belalang, dapat apa-apa. Dapat telur itik misalnya kan. Nah, dalam belajar begitu, ambil saja, serap saja semuanya. Jadi serap KKNI itu apa? Di mata kuliah ini mata kuliah wajib dalam struktur kurikulum kita. Di Prodi Sejarah Peradaban Islam. Bobotnya 4 SKS. 32 pertemuan. Nah, lalu sekarang kenapa jadi 16? Ini kan jadi pertanyaan juga seringnya, kenapa jadi 16? Dulu mata kuliah 4 SKS ini dilakukan dalam 2 kali pertemuan seminggu ya. Dibagi 2 SKS 2 SKS. Jadi jamnya jam mata kuliah 2 SKS 100 menit. Sekarang 4 SKS berarti 200 menit. Nah, karena 32 pertemuan itu kadang-kadang dulu 32 pertemuan ini dibagi dalam 2 itu waktunya panjang sekali. Waktu dalam kuliah tatap muka sebelum pandemik kesulitan kita mencari lokal. Susah cari lokal kan karena dijadwalkan tidak dapat lokal. Sekarang mau dibagi berapa kelas pun tidak masalah karena lokal kita kan cuma di perangkat kita masing-masing. Kita tidak perlu masuk ke kelas. Nah, makanya sekarang udahlah digabung saja 32 pertemuan. Tapi menimbulkan problem juga. 200 menit pertemuannya kadang terasa lama, ngantuk, capek, segala macam. Kalau 2 SKS dulu kan bisa enjoy. Habis pertemuan. Sekarang misalnya Selasa, besok pertemuan lagi hari Kamis. Sekarang 32 pertemuan digabung dalam 1 kali tatap muka begini. Nah, kan capek juga 200 menit. Nah, artinya dalam 16 kali pertemuan 1 kali tatap muka, 1 kali jadwal ini tentu sama dengan 2 kali tatap muka dalam kuliah normal. Ya. Jadi begitu. Maka nanti kalau ada presentasi itu ya 2 topik ya, 2 topik dalam 1 kali pertemuan. Jadi jam 1 sampai jam berapa kita kuliah? Berarti itu ada 2 topik yang dibahas. Karena ada penggabungan. Jadi ini wajib, kemudian kedua bobotnya 4 SKS, kemudian pertemuannya 32. Nah, kadang saya kan kasihan juga. Kenapa kalau saya hitung-hitung itu kehadirannya tidak cukup 32. Misalnya ada yang ngambil mata kuliah mata kuliah Kebudayaan Minangkabau kan itu 4 SKS juga. Nah, setengah pertemuan dia ada, kemudian setengahnya lagi dia tidak ada. Mestinya kan yang setengah lagi tidak dihitung kehadirannya. Tapi ya sudahlah,
saya maafkan saja. Tapi sekarang saya pikir-pikir, saya lihat dulu kondisinya, apa yang bisa saya maafkan, apa yang tidak, ya tidak juga. Ya, ini catatan pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kita bahas? Yang kita bahas di sini adalah sejarah Minangkabau. Sejak zaman prasejarah sampai sekarang. Jadi waktunya panjang sekali. Nanti kalau sudah belajar kita akan tahu bahwa sejarah Minangkabau ini prasejarahnya dihitung sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Ya kan lama sekali itu kan. Sampai sekarang 20 abad setelah Masehi. Jadi yang kita bahas adalah sejarah Minangkabau. Kemudian aspek sejarahnya apa? Di sini apa? Aspek yang dikaji adalah peristiwa-peristiwa penting. Tidak semua peristiwa. Kalau kita hitung peristiwanya capek. Ya, banyak sekali peristiwa yang terjadi, tapi yang kita lihat adalah peristiwa-peristiwa historis penting yang memberi arti perubahan yang besar. Jadi peristiwa-peristiwa yang tidak penting tidak usah kita bahas. Meskipun itu disinggung-singgung untuk sedikit, tapi gunanya untuk aspek pengetahuan saja, untuk diketahui saja, atau untuk mendukung narasi peristiwa historis itu sendiri. Nah, apa contohnya peristiwa penting? Misalnya kan peristiwa di abad ke-19, misalnya Perang Padri, itu adalah peristiwa penting yang mengubah sesuatu dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Apa yang diubah? Ya, masyarakat Minangkabau yang sebelumnya tidak begitu menempat penting bagi mereka agama ini, nah sekarang sudah mulai meletakkan agama, ya kalau tidak di atas ya sejajar dengan pelaksanaan kehidupan sosial di dalam kebudayaan mereka. Misalnya seperti itu, kan mengubah itu. Atau peristiwa penting lainnya, setelah Padri kalah misalnya kan, terjadi perubahan besar. Gerakan sosial masyarakat berubah dari gerakan yang sifatnya fisik menjadi gerakan intelektual. Setelah Padri, bekas dari pendukung gerakan Padri beramai-ramai mendirikan sekolah berbasis surau misalnya. Sehingga pendidikan dan perubahan itu dilakukan melalui aktivitas surau. Kemudian bekas pendukung kaum adat ramai-ramai nanti memasuki sekolah yang didirikan oleh Belanda. Sehingga nanti orang-orang ini tercerahkan, setelah disekolahkan oleh Belanda, ternyata mereka menjadi tokoh-tokoh yang melawan Belanda itu sendiri, memperjuangkan kemerdekaan. Kan? Itu kan peristiwa yang mengubah itu. Jadi yang kita catat itu, yang kita jadikan topik itulah peristiwa penting yang mengubah kehidupan masyarakat. Aspek kehidupan masyarakat yang berubah itu apa? Misalnya sistem sosial, perubahan dalam bidang politik, perubahan dalam bidang ekonomi, dan perubahan dalam bidang kebudayaan. Atau secara umum seluruh aspek dalam kehidupan manusia dalam masyarakat Minangkabau. Rentang waktunya kapan? Sejak zaman prasejarah hingga kontemporer. Nah, itu aspek yang dikaji. Nah, ini yang keempat, mata kuliah ini mengandung praktikum. Ya. Filosofi 4KS itu karena dia menggabungkan kuliah teori dengan praktikum. Teorinya ada, praktikumnya ada. Ya. Bagi kita yang belajar sejarah, no praktikum, no history. Karena sejarah itu kemampuan penelitian sejarah itu memang didapatkan melalui praktik. Tidak ada praktek, ya tidak ada keahlian. Sama dengan anak STM kan, tidak ada praktek, tidak ada keahlian. Bagaimana kita menggali keberadaan sebuah benda tapi cara menggalinya tidak pernah kita ketahui misalnya kan. Misalnya ada bangunan lama terpendam. Kita gunakan teori dalam ilmu arkeologi. Lalu cara menggalinya bagaimana? Bisakah digali begitu saja?
Dengan kuaskah, dengan apakah? Ya. Jadi tidak ada praktikumnya, tidak ada ilmu sejarah. Nah, ini mata kuliah 4 SKS ini yang mengandung praktikum. Lalu dalam mata kuliah kita dulu jenis praktikum yang kita pakai itu adalah kunjungan ke situs-situs bersejarah, terutama untuk materi-materi yang belum tertulis dalam buku sejarah, yang referensinya sangat sedikit sekali. Misalnya kita ingin melihat masa sejarah Minangkabau, yaitu misalnya di masa Minangkabau Timur, abad ke-7 sampai abad ke-14. Nah, di abad ke-7 sampai abad ke-14 kita tidak temukan buku-buku sejarah yang membahas tentang sejarah Minangkabau pada abad itu. Nah, sementara peninggalan-peninggalan sejarahnya ada. Lalu kita pergi ke sana, praktek ke sana, gitu kan? Itu model pertama. Model kedua, misalnya di buku-buku sejarah ada, tetapi tidak mungkin kita mengetahui dari buku sejarah itu saja, tapi kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Misalnya tema sejarahnya Minangkabau di zaman Hindu-Buddha. Ada satu peninggalan zaman Hindu dan Buddha di Minangkabau, di antaranya di Muaro Jambi, di Muara Takus, dan segala macamnya. Nah, di sana ada candi. Ya. Tidak bisa dideskripsikan dengan tertulis. Sudah kita baca, tidak bisa kita bayangkan. Lalu kita datang ke sana. Kita lihat, oh begini candinya, oh begini tanggapan masyarakat tentang candi, dan apa tinggalan-tinggalan lain selain candi di sekitar masyarakat itu yang dianggap sebagai tinggalan atau pengaruh Buddha. Misalnya. Kita datang ke sana. Itu makanya dulu sebelum pandemi kita melakukan studi lapangan. Kita sewa bus pariwisata, kemudian kita jalan ke sana. Ke Muara Takus, ke Muara Jambi, sampai nanti ke Siak. Kan? Yang belum tercapai rencana kita itu, misalnya kita ingin melihat bagaimana susunan masyarakat setelah Padri yang disusun oleh para petinggi Padri. Di mana lokasi Tongkik Membonjol, misalnya di Nagari Ganggo Hilia. Kita datang ke sana, kita lihat bagaimana sih tata ruang bangunan yang diatur oleh Padri, betulkah setiap rumah dihadapkan ke arah masjid, benarkah? Nah, di mana posisi masjid, di mana posisi rumah, di mana posisi balai adat, itu harus kita kunjungi ke sana. Maka mata kuliah 4 SKS ini memang mata kuliah mengandung praktikum, karena tidak semuanya bisa dijelaskan melalui tulisan. Tidak semuanya bisa dapat kita ketahui hanya dengan membaca saja dari sumber-sumber tertulis. Ada praktikum. Jadi jangan kaget nanti kalau banyak tugas-tugas ya. Salah sendiri kenapa kuliah. Kalau tidak kuliah tidak ada tugas. Oke. Jadi santai saja, jangan cemas. Kita juga akan berikan tugas sesuai dengan keadaan nanti, mempertimbangkan kemampuan, mempertimbangkan keadaan. Oke, ini deskripsi mata kuliah. Ini objek kita. Tadi kita akan bicara tentang sejarah lokal. Lihat gambar ini. Sejarah lokal itu muncul karena kita punya pembanding sejarah nasional. Kalau sejarah nasional ini semuanya di peta kecil di kiri bawah. Sejarah nasional itu adalah semua peristiwa-peristiwa, semua cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kalau sejarah lokal di mana? Nih, kita ambil Minangkabau yang hitam ini. Nah, itu sejarah lokal. Jadi, mengkaji sejarah Minangkabau, kita mengkaji sejarah sebuah wilayah yang betul-betul ada di dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah ini adalah wilayah kebudayaan.
Nanti akan kita bahas kenapa Minangkabau, kenapa tidak sejarah Sumatera Barat. Nah, itu dalam pembahasan akan muncul sendiri nanti kenapa dia menjadi Sumatera Barat. Ya, ingat-ingat kenapa dia sejarah lokal, karena memang dia hanya satu bagian saja dari seluruh sejarah nasional. Nah, ini keahlian yang diharapkan. Setelah belajar mata kuliah ini, kita diharapkan pertama mendapat pengetahuan. Ya. Apa pengetahuannya? Kita mengetahui sejarah Minangkabau. Ini keahlian yang sifatnya kognitif, keahlian yang sifatnya pengetahuan. Kemudian keahlian yang kedua namanya afektif, sikap. Karena selama 1 semester ini sudah menggunakan cara berpikir akademik, cara berpikir ilmuwan dalam mengkaji sejarah Minangkabau, tentu kita harapkan cara ini berpengaruh kepada perilaku kita. Perilaku yang selalu berpikir secara akademik. Perilaku seseorang yang selalu menganalisa sesuatu secara akademik. Perilaku seseorang yang meneliti sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Maka sikap ini tertransfer dengan sendiri. Misalnya, kalau sekarang orang bahas Minangkabau, pendekatannya pendekatan sentimen etnis atau rasa keetnisan. Baik dia orang etnis Minangkabau atau non etnis Minangkabau membahas dengan pendekatan etnis. Sehinggalah muncul rasa membangga-banggakan di satu pihak atau rasa merendah-rendahkan di satu pihak. Tapi secara berpikir akademik tidak begitu. Sikap seorang akademisi, dia akan melihat sesuatu secara netral, sesuai apa adanya, dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Maka sikap inilah yang akan terbentuk dengan sendirinya atau menjadi keahlian yang terbentuk dengan sendirinya setelah kita melewati mata kuliah ini. Kemudian yang ketiga, keahlian apa lagi yang kita dapatkan? Yaitu keahlian yang sifatnya keterampilan. Yang pertama, keterampilan yang paling jelas itu adalah keterampilan menelusuri sumber sejarah. Oke, ada berapa sumber sejarah yang Anda ketahui? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Ayo, siapa? Ini Nori. Boleh Pak. Nah, Kalau ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selama 2 semester ini Pak, dikarenakan selama ini daring, jadi di mana kami menelusuri sumber sejarah itu ada beberapa aplikasi, ada beberapa juga kami dapat dari blog, dapat juga dari Google Book, dapat juga banyak Pak. Jadi ada juga dapat dari perpustakaan UIN, di mana perpustakaan UIN tersebut memberi kami luang begitu Pak. Jadi ada linknya, jadi kami pencet kemudian timbul dari sejarah, dan sejarah. Begitu Pak. Jadi banyak sumber-sumber yang dapat kami searching di Google juga Pak, begitu. Dan itu tertulis semuanya? Ada beberapa tertulis, misalnya salah satu dosen kami memberikan cari sumber dari sini. Ada beberapa yang ada di Google, ada juga yang tidak ada, begitu Pak. Ya, rata-rata kan yang didapatkan itu kan tertulis kan? Ada bacaannya. Iya, ya? Pak. Nah, itu namanya sumber pertama, sumber tertulis. Bentar, ini ada yang nelpon. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sabina dengan NIM 2011020052. Nah, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu sumber-sumber dari sejarah. ya. Yang pertama itu ada dokumen
Ya. ada dokumen Pak, Hmm. sumber sejarahnya. Yang kedua Nah, artefak, yang ketiga situs arkeologi, yang keempat temuan, yang kelima transmisi lisan, ya, yang keenam prasasti batu, ya. yang yang ketujuh gambar, yang kedelapan itu sejarah secara lisan Pak. Jadi penyampaian sejarah secara langsung gitu Pak. Ah, ya. Terima Tadi kasih Pak. Nori menyampaikan, atau ada lagi kita tampung dulu, ada lagi berupa simpulan atau apa? Atau ada yang berbeda? Silakan. Ini tadi apa? Mata saya kurang jelas membaca ini. Perlu kacamata. Dina. Izin jawab, Pak. Ah ya, silakan Ahmad Sauki. Naskah-naskah kuno misalnya, Pak. Naskah kuno. Apalagi? Ya, Tambo, Pak. Tambo. Ya, peninggalan-peninggalan seperti peninggalan kebudayaan, kayak Pagaruyung, Pak, Istana Pagaruyung. Ya. Mungkin itu, Pak. Itu ya. Baik, 3 dulu. Nanti yang lain kalau mau komentar boleh. Jadi semua yang disebutkan tadi benar. Betul semuanya. Tinggal mengklasifikasikannya. Jadi sumbernya kalau kita klasifikasikan 3 saja. Yang pertama sumber tertulis. Nah, apa yang tertulis? 1, ada buku-buku, ada dokumen-dokumen, ada naskah-naskah. Apalagi? Pokoknya yang ada tulisannya itu sumber sejarah. Itu rata-rata bisa didapatkan melalui penelusuran di perpustakaan. Baik ditelusuri secara langsung atau melalui online, tidak langsung. Ya, atau melalui perantaraan media ya. Ini kan perantaraan daring dalam jaringan, kan? Yang daring itu network dalam jaringan. Itu nah kan keahlian menelusuri sumber kan melalui jaringan. Karena daring sekarang kita banyak menelusuri sumber tertulis dengan cara masuk berselancar di internet, kemudian masuk ke situs-situs itu dapat bahannya. Bahan yang dapat pasti bahan tertulis kan? Ya. Jadi sumber pertama sumber tertulis. Sumber kedua sumber lisan. Sumber lisan itu dapatnya dari apa yang diucapkan oleh sumber kita. Ya. Maka itu disebut dengan sumber lisan. Kemudian sumber yang ketiga, nah keahliannya tentu bagaimana cara mendapatkan informasi, cara menelusuri sumber lisan ini, tentu dengan wawancara, ya. Nanya-nanya. Caranya, medianya apa? Melalui telepon, melalui video conference, nah, itu kan caranya. Jadi keahlian mewawancara merupakan keahlian yang kita harapkan hadir, merupakan keahlian yang kita dapatkan setelah melakukan perkuliahan selama semester. Nah, jadi coba pikir-pikir, kira-kira selama daring ini sumber-sumber lisan bisa enggak kita gunakan? Terkendala sumber tulisan, maka gunakan sumber lisan. Maka kalau ini terbiasa dalam satu semester ini, ya dapat keahlian menelusuri sejarah dengan cara lisan. Bahkan sumber lisannya punya metode sendiri, metode sejarah lisan. Metode sejarah lisan ini mata kuliah pilihan nanti ya di semester berapa? Anda ingat ya? Semester 6 enggak salah. Semester 5. Nah, itu kan jadi metode sendiri. Kemudian yang sumber yang ketiga itu yang artefak secara umum. Artefak itu benda. Benda baik candi, prasasti, tugu, patung, apalagi bangunan. Itu benda. Jadi sumber sejarah itu 3 saja. Nah, misalnya kita ingin melihat apa? Candi Muratakus. Melalui sumber tertulis bisa
Bisa ya. Bisa. Dari sumber lisan Bisa. 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 Tanya orang sana kan, cari informasi, telepon. Lalu artefak ya Pasti bisa. kunjungi ke sana ya. Ya. Kunjungi karena foto tidak bisa mewakili secara keseluruhan. Foto memiliki keterbatasan ya, keterbatasan sudut pandang atau namanya point of view. Makanya kalau Izin bertanya, Pak. saya silakan. Kalau peninggalan yang gambar gimana, Pak? Gambar 2 dimensi atau gambar 3 dimensi, Pak? Ya, atau artefak. Karena Artefak. dia merupakan produk yang dibuat oleh manusia, sama nilainya dengan bangunan itu. Beda dengan tulisan kan dihasilkan manusia juga kan. Tapi dia sudah punya nama sendiri. Ya, dia menjadi sumber dokumen apa? Jadi dokumen dalam kategori yang dimaksud dengan dokumen adalah yang tertulis. Tapi dalam perkembangannya, kemudian cara-cara pendokumentasian kan macam-macam. Ada pendokumentasian yang berbasis audio, suara saja kan? Terdokumen atau tidak? Ini anak ilmu perpustakaan, dia punya pengertian sendiri tentang dokumen. Orang-orang ilmu perpustakaan yang kategori dokumen itu dokumen tertulis, dokumen audio, dokumen audio visual. Nah, bisa kan? Dibayangkan? Jadi, setiap ilmu punya pengertian sendiri tentang dokumen, tapi penekanan kita yang dokumen itu adalah yang tertulis. Maka dokumentasi film itu dimasukkan ke dalam kategori dokumentasi kategori artefak. Artefak. Meskipun di dalam film juga ada teksnya, ada subtitlenya, atau kalau yang terbiasa di YouTube ada apa namanya deskripsi dalamnya ya. Tapi dia tetap kita masukkan ke dalam artefak. Nah, keahlian. Ya, silakan siapa? Fridina, Pak. Ya, silakan. Peninggalan itu kan nggak harus datang secara langsung ke tempatnya gitu, Pak. Kita kan bisa kayak misalnya ke apa namanya itu, Pak? Kayak tunggu dulu, Pak. Museum. Ya, Pak. Ke Museum Aditya Warman gitu, Pak. Kan udah lengkap semuanya gitu, Pak, peninggalannya. Ya. Jadi bisa. Misalnya kalau kita ingin penelitian atau ingin dapat informasi biasa saja, misalnya tentang Candi Muara Takus, misalnya kita ambil contoh itu ya, biar lebih ekstrim. Ya paling di Candi di Museum Aditya Warman paling ada kan gambarnya, deskripsi singkat, ya kan? Tapi candinya ada enggak di sana? Candinya nggak ada, Pak. Cuma yang ada di sana itu Candi Borobudur. Ya. Jadi tergantung kebutuhan kita, keperluan kita kan. Jadi kalau kita ingin melihat, mendeskripsikan fisik, ya terutama kalau kita praktek yang dulu kan kita ingin mencobakan bagaimana cara mendeskripsikan ya candi dengan melihat langsung. Melihat langsung itu namanya observasi ya. Kalau observasi apa yang kita gunakan? Ya indera kita. Ya, semua indera. Jangan anggap ketika observasi kita hanya menggunakan mata saja. Observasi ini yang kita cari itu adalah feeling. Tidak hanya citranya saja. Citra itu image. Nah, image. Kalau pegang kamera, image itu kan citra namanya. Citra fisik. Jadi citranya itu
melalui observasi. Kemudian kita menggunakan indera, misalnya indera pendengaran. Ketika kita temukan di dalam buku bahwa Candi Borobudur berada di ketinggian sehingga udaranya sejuk dan kita bisa merasakan angin bertiup, bersiul. Nah, bagaimana orang itu menulis angin bertiup, bersiul? Dari mana dia dapat data? Dari indera pendengarannya, Pak. Dari pendengar, kan dia dengar sendiri, dia makanya dia bisa menuliskan seperti itu. Tak bisa di mata saja, kan? Nah, kemudian ketika masuk ke dalam candi, dia mencium aroma dupa yang khas Buddha, misalnya, kan? Bagaimana dia tahu bahwa ada aroma dupa? Dari indera penciuman, Pak. Penciuman. Kemudian dan dia merasakan sesuatu yang aura yang sangat menggetarkan, begitu megahnya bangunan ini sehingga kita merasa kecil, misalnya. Ketika dia berada di sana, dia merasakan sensasi itu. Ya. Jadi jangan percaya saja dengan apa yang dilihat. Jadi audio visual membantu, tapi tidak cukup. Ya. Makanya lebaran kemarin ada PPKM, ada yang bisa pulang, meskipun bisa video call, bisa Zoom, tapi kata orang tua kan Zoom itu tidak ada baunya. Jadi masih ada terasa kurang. Nah, maka ketiga sumber ini bagi sejarawan itu penting. Sejarawan itu dia tidak hanya punya pengetahuan, dia punya sense. Sense itu tuh yang akan dibangun, ya kan? Sense sejarawan itu, insting, naluri kesejarahan itu betul-betul melekat ada pada dirinya. Jadi sensitivitas sejarawan itu sejatinya luar biasa, harusnya luar biasa. Jalan dia dari padang Bukit Tinggi, dia melihat tidak ada rumah gadang, tapi citra rumah gadang itu muncul dalam bentuk banyak apa? Pertama, citra yang diambil bersumber dari atap. Atap Minangkabau itu diambil untuk logo rumah makan, untuk gerbang, untuk masjid. Meskipun rumah adat tidak ada lagi, tapi itu masih terasa bahwa aura Minangkabau itu masih bisa terasa. Nah, penulis merasakan dalam perjalanan menuju padang Bukit Tinggi, penulis melihat rata-rata merek rumah gadang, merek rumah makan ada logo rumah gadangnya. Kenapa enggak logo kerbau diambil? Kenapa rumah gadang? Gitu kan? Nah, itu kan kenapa bisa berpikir segitu? Karena ada sense. Sense ini yang penting bagi sejarawan. Seniman itu sense-nya itu yang dia cari, kan? Kalau karya itu nomor sekian dari apa? Karena yang akan dia tumpahkan itu rasa. Nah, kita ilmu sejarah ini yang memadukan citra fisik dengan sense. Makanya observasi bagi sejarawan itu penting. Nah, gitu. Nah, dalam praktikum-praktikum yang saya asuh dalam mata kuliah ini, yang saya kejar itu tidak akses pengetahuannya. Terserah dia bagaimana cara mendeskripsikan. Misalnya saya contohkan waktu itu kita pergi ke Candi Muratakus, apakah ada citra citra Buddha di dalam kehidupan masyarakat misalnya, kan? Ternyata banyak nulis, oh tidak ada citra Buddha sama sekali. Meskipun di sana ada candi Buddha, mereka sama sekali tidak terpengaruh, tidak merasa akan mengubah keyakinan mereka. Mereka hanya menganggap bahwa kami pernah hidup di zaman Buddha dan inilah kami orang besar, menjadi pusat kegiatan agama Buddha. Ini negeri kami loh. Nah, begitu kata orang di sekitar Candi Muratakus. Ya. Jadi dia menganggap itu bagian dari kebesarannya. Di satu saat, di satu sisi dia mengatakan ini bagian kami semasa belum Islam dan sekarang ini kami
berubah menjadi bagian Islam. Bukti kami belum Islam itu ada candi kami, Candi Muratakus. Ya. Sekarang Islam itu ada masjid kami. Ya. Nah itu kan dari masyarakat, dari observasi, dari wawancara, dari apa? Tidak cukup kan dari buku saja. Nah data-data inilah yang diambil oleh peneliti sebenarnya untuk menelitikan kenapa dia bisa tebal bukunya itu, karena dia juga menuliskan perasaannya atau apa yang dia rasakan ketika dia melakukan penelitian, dan itu adalah data. Nah, keterampilan ini yang kita asah sebenarnya, tapi sayang selama pandemi kita tidak bisa kemana-mana, mungkin yang bisa kita dapatkan kemampuan menelusuri sumber tertulis saja. Sumber-sumber yang lainnya mungkin agak susah ya. Oke, bisa dipahami ini keterampilan yang didapat pertama. Kenapa saya lama-lama bahas ini? Ya masalah materi tidak mungkinlah langsung bisa pintar satu semester bisa pintar menguasai sejarah Minangkabau. Tapi yang paling penting itu adalah Anda punya tertanam bahwa metode ini penting bagi saya, ya. Penting bagi saya. Masalah materinya nantilah bisa dikejar. Nah, apalagi kalau Anda periksa itu kan rata-rata pada akhirnya. Oke, karena di Fakultas Adab kan banyak orang dari SPI-nya kan banyak dari Minangkabau itu orang. Ujung-ujungnya semua menulis sejarah Minangkabau semuanya. Sehingga sejarah Timur Tengah dapat bagian, sejarah Asia Tenggara nggak ada yang bahas, sejarah Asia Barat nggak ada yang bahas. Akhirnya semuanya meneliti sejarah kemudian Minangkabau, membahas tradisi Minangkabau. Nah, baru terasa bahwa ternyata saya memerlukan teori ini untuk menulis tugas akhir saya, skripsi saya. Nah, bisa dipahami ini? Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Nah, kan di sini ya baik. Di sini kan Bapak mengatakan kan kita dalam sejarah ini harus adanya praktikum. Tapi dikarenakan ada pandemi ini tidak memungkinkan. Jadi untuk semester yang ini Pak, yang 4 SKS, apakah ada praktikumnya? Ada, mungkin Ke lapangan. praktikum sederhana saja nanti. Saya misalnya suruh nonton video ini, coba analisis. Jadi menganalisis apa saja. Tapi kan namanya praktikum juga kan. Yang praktikum itu kan ada yang praktikum lapangan, ada yang praktikum labor, dan ada yang yang tidak kedua-duanya itu kan. Baik Pak, terima kasih. Jadi nantilah kita lihat mau dikasih praktek apa. Ya biasanya kan udah pertengahan perkuliahan tuh udah banyak lesu. Jadi saya pun akhirnya malas juga ya. Kadang sempat terpikir udahlah kalau mahasiswa tidak mau lagi kuliah udah capek, saya pun jadi ikutan capek. Apalagi saya sering kebagian jam di jam-jam yang ngantuk habis zuhur semua. Ya. Semester lalu mungkin ada yang di sini orangnya ini kan saya sengaja kuliah di kampus kan. Kampus kan sepi, tidak ada orang. Tapi mahasiswanya tidak semangat, akhirnya saya tertidur di kelas menunggu diskusinya tidak jalan apa. Ya gimana lagi kan. Biasanya saya rajin nulis, kemudian tulisan itu yang bahan aja itu saya taruh di blog. Kenapa saya taruh di blog? Biar setiap saat bisa dicari-cari gitu kan. Kalau ditaruh di apa, saya tulis langsung masuk ke apa, kan kadang-kadang terhapus dengan sendiri. Gara-gara HP bermasalah terhapus datanya. Gara-gara apa namanya? Gara-gara satu hal hilang datanya. Nah, begitu. Kadang saya bikin juga video bahan ajar. Ya selama saya mengikuti diskusi di grup WA, nah saya rekam video, kemudian saya upload. Nah ternyata duluan saya bikin videonya dari diskusinya. Saya upload penjelasan. Dan itu nanti jadi metode saya. Jadi kalau ada yang perlu saya jelaskan, saya tulis di blog, kemudian linknya saya bagi ke grup. Kemudian ada link video saya bagi ke grup. Oke, ini ingat-ingat betul. Saya ingin Anda dapat keterampilan ini. Menelusuri sumber sejarah itu yang penting. Sejarah tanpa sumber itu omong kosong. Dia mendapatkan dari mana cerita itu. Cerita itu harus jelas.
Saya dapatkan ini setelah mengamati bangunan ini. Saya mendapat ini dari buku ini. Saya mendapat ini menurut pendapat profesor ini. Saya mendapatkan di naskah ini begini. Nah, gitu. Atau dalam video dokumenter begini. Nah, jelas. Jadi orang ilmu sejarah ini sama dengan ilmu hadis. Jangan diremehkan orang sejarawan ini. Cara kerjanya itu sama dengan kerja hadis. Dia tidak mudah percaya. Dia tidak mudah termakan hoax, ya kan? Sekarang ini kan di media sosial kan banyak yang mudah sekali orang termakan hoax. Dapat berita, oh Soekarno ini begini, oh langsung percaya. Oh Hatta ini begini, langsung percaya. Tapi kalau orang sejarawan itu dia sinis. Kita lihat dulu informasinya mana tuh. Lesa mana itu. Orang sejarawan cara pikirnya begitu. Orang hadis juga tidak mudah percaya. Lihat dulu sanadnya. Wah ini sanadnya pembohong, ini hadisnya Hasan ini. Ini hadisnya Dhaif ini. Jadi karena memang kalau dalam nanti belajar historiografi Islam, cara kerja sejarawan Islam itu memang sejarawan itu pada awalnya memang berasal dari ilmuwan hadis. Jadi kita satu teori, satu guru dan satu teori dengan orang hadis. Kita tidak mudah percaya. Jadi kemampuan menelusuri sumber sejarah itu penting. Karena inilah satu-satunya sumbangan kita bagi masyarakat. Kita mengajar masyarakat untuk menelusuri sesuatu dengan sumber-sumber yang valid, otoritatif. Ya. Ini kemampuan menelusuri sumber sejarah. Lalu keterampilan apa lagi? Keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis di mana kita lihat dalam proses perkuliahan? Ya, pertama itu kemampuan menulis artikel. Kita tidak bikin makalah lagi ya yang tebal, itu kita coba padatkan menjadi menulis artikel. Kalau artikel itu kan to the point ya, pendahuluannya langsung menohok ke kalimat gagasan apa yang kita sampaikan. Misalnya di pendahuluan, tulisan ini membahas tentang sejarah Minangkabau pada abad ke-7. Maka di sini kita fokusnya apa? Langsung ke kalimat itu, jangan berbunga-bunga. Karena bagi ilmuwan sejarah, satu kalimat itu perlu dipertanggungjawabkan. Orang sejarawan itu tidak bisa menulis sembarangan. Misalnya, pada perang itu ribuan orang mati. Ribuan ini bagaimana cara menghitungnya? Maka sejarawan lebih memilih kata banyak. Kalau banyak udah jelas kan, banyak, sedang, sedikit. Kalau ribuan, nah itu kan banyak buku-buku sejarah kita temukan yang tidak selektif menggunakan kata-kata. Diksinya itu diksi yang bersayap, sehingga muncul perdebatan-perdebatan yang sesungguhnya perdebatan itu tidak perlu. Misalnya pada waktu itu ribuan tentara mati. Mana pula ada tentara pada waktu sampai 6 ribuan. Ya kan? Misalnya waktu perang di Padang Sibusuk ribuan orang mati sehingga daerah itu menjadi busuk. Kira-kira jumlah penduduk saja datanya pada waktu cuma sekian. Kok bisa ribuan, dari mana ini? Jangan-jangan hantu juga ikut perang di sini. Kan selektif ya. Jadi kemampuan menulis. Tulisan kita di sini berupa artikel. Nah, nanti kalau keadaan-keadaan tertentu kita diskusi di grup WA, itu kan kemampuan menulis yang dituntut di sana. Kemampuan menulis gagasan dengan jelas. Jangan dikira gampang menulis argumen dalam diskusi di grup WA. Tapi kalau menulis argumen ketika sedang berduaan dengan Syanu itu gampang sekali ya, lancar sekali kalimatnya. Tapi menulis gagasan ketika diskusi lama, typing. Nah, apa yang di-type ya? Akhirnya yang keluar cuman emoticon. Gitu ya. Nah, kan ini aplikasi menulis. Maka menulis ini bagi sejarawan itu sangat penting. Karena produk akhir sejarawan itu adalah tulisan. Dalam ilmu sejarah pertama itu kan ada heuristik. Ya, heuristik itu mengumpulkan data. Yang kedua, verifikasi data. Yang ketiga,
eksplanasi atau penafsiran. Yang keempat, historiografi, penulisan. Nah, menulis itu adalah produk akhir kita. Maka kita harapkan, nah kalau nanti nulis artikel, tulis artikel baik-baik. Kemudian kalau nulis argumen waktu diskusi, misalnya kalau kita nanti gunakan WA, ya tulis baik-baik. Nah, susun. Ini kan bisa digunakan pelajaran bahasa Indonesia di sini. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat terdiri dari satu gagasan. Ya kan? Kenapa enggak kita aplikasikan? Pelajaran bahasa Indonesia sudah belajar kan? Ya sudah, Pak. Nah, ya, apa yang itu kalimat? Nah, itu buka lagi, kalimat adalah. Kemudian paragraf adalah atau alinea adalah. Paragraf adalah satu apa namanya, yang terdiri dari satu gagasan utama ditambah dengan kalimat penjelas. Ya, jadi satu kalimat pokok tambah kalimat penjelas. Kemampuan menulis. Kemudian kemampuan yang ketiga yang kita harapkan adalah kemampuan presentasi. Semester lalu saya menggunakan presentasinya melalui YouTube ya. Kan sudah ditulis. Tulisan itu gunanya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Kita susun informasi itu dalam bentuk tertulis secara sistematis. Kemudian kita presentasikan. Kita presentasikan melalui video. Direkam kemudian taruh di YouTube. Kenapa di YouTube? Karena linknya kalau kita masukkan ke grup WA kan tidak berat. Kalau langsung dikirim videonya, nah bisa hancur. Saya sudah 2 hancur, 1,5 tahun kuliah hancur HP. Karena menerima apa seperti itu. Nah, kemampuan presentasi ini yang sebenarnya kita kejar apa? Pertama tentu penguasaan materi. Ya. Kita menguasai materinya. Kemudian menyampaikan materi, kemampuan menyampaikan secara lisan. Ya, meskipun sejarawan itu identik dengan produk tertulis, tapi tidak mungkin hanya itu saja keahlian. Keahlian menyampaikan ini penting. Kemampuan berbicara ini. Karena masyarakat kita bukan hanya masyarakat baca. Masyarakat kita ini juga masyarakat visual, masyarakat audio visual. Kadang dia bisa lebih paham dengan mendengar. Kadang ada yang paham mendengar sambil melihat, nonton. Oh, kalau nonton dia langsung paham. Nonton film Ratu Joda, dia ingat kerajaan Mughal. Oh, saya belajar dulu kerajaan Mughal nih. Pokoknya film ini ya diadaptasi ceritanya dari cerita kerajaan Mughal di India ini. Kan begitu. Ada yang begitu. Maka nanti diharapkan setelah kuliah ini Anda punya kemampuan presentasi yang baik. Kalau Anda pintar nanti kan akan diundang juga nanti jadi pembicara. Narasumber. Gimana jadi narasumber ngomongnya belepotan, kan tidak jelas ujung pangkalnya. Jadi latihan ini. Jadi santai saja, nanti kan dapat materinya, sudah ditulis materinya, kemudian berulang-ulang rekaman sampai paham. Latihan saja. Ini kesempatan untuk apa? Untuk latihan berbicara. Berbicara kan sampai sudah yakin. Latihan presentasi. Kemampuan yang kita latih di sini adalah kemampuan menyampaikan gagasan secara lisan. Nah, ikutan keahlian-keahlian yang muncul gara-gara presentasi ini, terutama presentasi online, tentu keahlian mengedit video, keahlian mengatur skrip. Nah, seperti orang buat film, pasti kan cari dulu bagaimana cara mengedit video menggunakan ini. Bagaimana cara menyusun gambar, bagaimana menyusun gagasan melalui
rekaman-rekaman. Kan diatur nanti kan. Bagaimana supaya hasil bagus. Rupanya ternyata kita tidak harus ngomong sepanjang waktu, tapi kita ngomong satu paragraf, stop video. Nah, paragraf berikutnya ngomong lagi. Nah, itu kan sedikit sampai terkumpul sekian bahan disatukan. Nah, kan banyak yang kemarin kan ngomong terus tapi dia tidak menguasai. Nah, biar terlihat, nah, pura-puranya, nah, supaya terlihat menguasai, kan kita bisa mengatur strategi, kan sendirian rekam kan bisa ngatur strategi, diulang-ulang satu kalimat ini sampai meyakinkan, diatur kalimatnya baik-baik, kemudian diatur tatapan matanya, dilihat kamera, diyakinkan, kan bisa latihan sendiri. Ya, jangan malu-malu, ini kesempatan untuk melatih diri kita sendiri untuk mempresentasikan gagasan yang sudah kita tulis. Jadi presentasi ini banyak keterampilan ikutannya ya, keterampilan mengedit video, keterampilan berbicara, keterampilan macam-macam. Nah, silakan nanti usahakan, dan lain-lain, banyak keterampilan yang lain-lain yang bisa Anda gunakan, yang Anda dapatkan setelah mempelajari mata kuliah ini. Ya, ini sengaja saya berlama-lama di aspek keterampilan ini, sebab di aspek pengetahuan sudah jelas. Waktunya terbatas, tidak mungkin bisa dapat pengetahuan yang banyak. Dapat pengetahuan banyak itu kalau rajin baca, kan, rajin nonton film-film yang terkait dengan topik, rajin mendengarkan ya apapun yang terkait dengan topik. Nah, pengetahuan kan dapat dari situ, ya. Jadi pengetahuan tidak begitu saya kejar. Cukuplah sesuai dengan topik yang akan saya bagikan nanti. Nah, pendalamannya silakan nanti setelah kuliah ini. Oke, ada apa, Rosalinda? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nah, baik. Selanjutnya, ya kalau sikap ini sudah pasti ya, di malam mata kuliah apapun pasti sikap akademianya, akademia. Saya karena di BSA sering begitu, jadi terbawa-bawa. Sikap akademis, akademis ini merupakan ya wajib lah. Bedanya orang kuliah dengan tidak itu kan cara berpikirnya ini ya. Ya. Ini keahlian yang harapkan, mudah-mudahan Anda bisa pahami. Nah, kemudian bagaimana proses pembelajaran kita? Interaktif, apa itu interaktif? Seperti interaksi, Pak. Ya, dua arah ya. Tidak satu arah saja, tapi interaksi antara dosen dengan mahasiswa, interaksi mahasiswa dengan mahasiswa. Interaksi dosen dengan mahasiswa misalnya seperti ini. Saya ngomong, ada kemudian minta respon segala macam, atau kita berbincang-bincang. Interaksi antara apa? Antara ini Rosalinda ya. Nah, interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa melalui diskusi, kan? Itu interaksi. Ada interaksinya tertulis, interaksinya melalui voice text, voice note, interaksi melalui video, kan? Nah, kalau di Zoom bisa tertulis, bisa suara, bisa visual. Ini lengkap. Interaktif. Maka pembelajaran interaktif ini kita harapkan menjadi cara belajar saling berbagi, ya. Tidak mungkin misalnya Nori mencari materi Minangkabau dari awal sampai akhir. Kita bagi per topik supaya saling berbagi. Maka pembagian topik ini pada hakikatnya merupakan pembagian tanggung jawab. Jadi kalau ada yang bikin tugas asal-asalan, berarti dia memberikan barang jelek untuk teman-temannya yang lain. Padahal dia sudah diberi amanah untuk membahas topik tentang misalnya kerajaan Pagaruyuang. Tapi dia menulis asal-asalan. Yang rugi siapa? Pertama jelas dirinya.
Yang kedua, dia sudah merugikan banyak orang. Kenapa dia memberikan barang jelek? Jadi nanti kalau ada barang jelek, tolak saja. Ini makalah apa tulisannya belum lengkap ini. Ya, asal-asalan kami tidak mau. Bisa begitu seperti ini kan. Ah, jadi ingat, ini betul-betul di apalah diperhatikan karena ini interaktif, kita berbagi, kolaboratif, bersama-sama, berkolaborasi, ya. Kemudian yang ketiga integratif. Integratif ini menyatukan 3 keahlian tadi. Keahlian yang kognitif, keahlian afektif, dan keahlian psikomotor, atau yang psikomotor ini sama dengan keahlian keterampilan tadi. Ya. Scientific. Nah, proses belajarnya berlangsung secara ilmiah. Diskusi kita secara ilmiah. Meskipun kita sambil bercanda-canda, tapi konteksnya tetap ilmiah. Ya, canda-canda dalam kuliah itu biasa saja, hanya untuk membangun suasana dinamika pembelajaran tetap menarik. Ya, biasa saja itu. Kontekstual. Nah, kontekstual ini ada kalanya kita kaitkan pembahasan kita dengan kondisi kekinian. Misalnya, ya kenapa ya orang Minangkabau itu tidak mau waktu pemilihan presiden, kenapa sepertinya dia tidak mau yang berbau-bau Jawa begitu. Nah, ini kan kontekstual, kan kita kaitkan ada apa? Apakah ada faktor sejarah sehingga mereka menjadi begini, misalnya kan? Itu kan kita pembelajaran kontekstual. Atau orang Minangkabau itu katanya Islam, kalau tidak Islam tidak Minangkabau. Apakah ada konteks sejarahnya di sini? Ada konteks sosialnya di sini? Kenapa mereka bikin kesepakatan seperti itu? Padahal masyarakat kemudian lain tidak pernah begitu. Pasti ada sebabnya. Maka pertanyaan yang paling penting dari sejarah itu adalah mengapa. Nah, jadi nanti kalau ada yang debat-debat sosial itu kembalikan saja dengan mengapa. Misalnya sekarang apa masalahnya Afghanistan, ya kan? Taliban. Coba balikkan ke mereka. Pertanyaan saya satu, bisakah Anda jelaskan mengapa Taliban bisa kembali berkuasa? Nah, pertanyaan mengapa itu pertanyaan paling susah mereka jawab itu. Dan sekaligus pertanyaan yang paling esensial dalam ilmu sejarah. Ya, kita ambil ilustrasi. Ada orang menangis. Pertanyaan yang paling penting itu mengapa menangis? Kalau bagaimana proses dia menangis itu narasi gitu kan? Ya. Nah, pertanyaan mengapa akan menjadi kesimpulan. Mengapa dia menangis? Sedih. Misalnya begitu. Tapi bagaimana kemudian dia bisa menangis? Dia ceritakan. Awalnya begini, saya mau belanja tapi juga uang saya diminta oleh orang lain sehingga apa yang saya inginkan tidak terjadi, akhirnya saya jadi sedih. Nah, itu kan itu kan bagaimana? Jadi orang sejarah ini kalau mau nanya menguji orang, pengetahuan orang, uji saja dengan pertanyaan mengapa. Oke, mengapa begitu? Langsung dia kerepotan jawab itu. Ya. Selanjutnya kontekstual sudah, tematik. Tematik ini mata kuliah ini proses pembelajaran kita selama ini secara tematik. Kita pilih tema-tema tertentu dalam RPKPS. RPKPS ini sama dengan silabus lama. Ya, kita bagi per topik. Nah, sehingga tema yang kita bahas sesuai dengan topik. Kemudian pembelajaran efektif. Efektif ini adalah misalnya selama pandemi, proses pembelajaran kita bagaimana? Mana yang lebih efektif kita gunakan? Menggunakan diskusi lewat WA kah? Menggunakan Zoom kah? Menggunakan bagaimana yang macam itu yang efektif. Dan terakhir, ini esensi dari kurikulum KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Karena yang belajar itu sesungguhnya mahasiswa. Ya kan? Kan bayar uang kuliah kan
mahasiswa. Kalau saya enggak, saya digaji. Saya digaji kan. Nah, ini perlu diingat. Pembelajarnya berpusat pada mahasiswa. Student based learning. Dosen hanya memfasilitasi. Kalau mau tahu sejarah Minangkabau, ini ada tema-temanya. Coba telusuri melalui ini. Mudah-mudahan paham. Nah, coba kerjakan tugasnya. Coba cari bahannya begini-begini. Jadi kalau dosen itu belajarnya dari mahasiswa juga sebenarnya. Semakin pintar mahasiswanya, dosen nambah juga ilmunya. Bagus tugas mahasiswanya, dosen dapat ilmu juga. Karena dosen ini rajin membaca tugas mahasiswa, sehingga setiap semester seperti menghafal gitu kan. Nah, maka kalau Anda ingin pintar, ya belajar. Tidak ada rumusnya selain belajar. Mana ada orang mau pintar tapi cuman tidur-tidur saja. Ini berpusat kepada mahasiswa. Dan di dosen membantu proses pembelajaran mahasiswa ini dengan mengembangkan kreativitas. Jadi jangan cengeng lah mahasiswa ini. Mahasiswa milenial ini kan dimanjakan sekarang. Padahal esensi dari mahasiswa milenial itu adalah kreativitasnya. Karena tantangan yang akan Anda hadapi itu berbeda dengan tantangan hari ini. Maka saya dorong kreativitasnya. Misalnya suruh bikin video ini, cari cara yang terbaik menurut Anda, bagaimana yang bagus untuk mempresentasikan. Jadi jangan menyerah dengan aplikasi yang sederhana saja, tapi cari yang lain. Kan? Jadi jangan puas, jangan hanya cukup mencukupkan diri sekadar untuk melepas hutang, ya, untuk melapeh hutang saja. Jangan seperti itu. Mengembangkan kreativitas, mengembangkan kapasitas, artinya mengembangkan aspek-aspek dari keilmuan tadi, aspek pengetahuan, aspek penelusuran informasi, aspek, nah itu yang capacity. Tahu capacity ini ada wadah, misalnya ada wadah, kapasitasnya itu kan diisi ya. Ini kapasitas 1 liter. Saya membantu mengembangkan kapasitas itu. Mengembangkan kepribadian terutama terserahlah kepribadian lain, tapi yang secara akademik kepribadian sebagai akademisi. Kemudian kemandirian. Kemandirian artinya bahwa Anda bisa, yang mandiri itu adalah bisa mengurus diri sendiri. Oke, I can do it, not I can't do it. Saya bisa melakukan ini. No problem. I'm millennial. Saya ini orang milenial. Bapak orang zaman kolonial. Saya lebih bisa. Itu yang perlu waktu Anda lebih banyak dari saya. Saya sekarang juga sedang kuliah. Tugas saya juga sedang banyak. Saya juga sedang kuliah S3. Kita sama-sama mahasiswa. Saya kuliah, saya harus mengajar, saya ngurus anak juga, ngurus ini, ngurus lingkungan sosial. Ya repot kan? Dan saya yakin Anda punya waktu yang lebih banyak, dan tentu Anda bisa lebih punya kesempatan untuk memandirikan diri sendiri. Terutama dalam menemukan pengetahuan. Oke, ini tinggal 2 slide lagi. Saya sengaja ceramah saja. Ini kan saya rekam, saya bagi lagi, dengarkan lagi nanti. Kalau yang ngantuk-ngantuk dikit enggak apa-apa. Kemudian pendekatan sejarah lokal. Ini alat bantu ya, nanti Google saja sendiri, karena mata kuliahnya ada sebenarnya, tapi belum muncul. Sejarah lokal kita membahas sejarah daerah, nih daerah yang hitam ini kan sejarah daerah. Ini sekaligus menjadi nama lain dari istilah sejarah lokal. Kemudian kalau Anda nanti telusuri di Google, nggak ketemu sejarah lokal, yang muncul itu lokal history, ya itu juga barangnya sama. Kemudian dapat buku yang di sana tertulis community history. Ya, sama, itu sejarah lokal juga. Kemudian ada muncul lagi di pencarian neighborhood history. Oh, itu juga sejarah lokal juga. Nearby history. Ini ya, dekat.
history. Nah, sama. Jadi sejarah lokal itu pendekatan kita nanti kalau mencari referensinya sejarah daerah, sejarah lokal history, community history, sama itu barangnya. Setiap ahli menggunakan istilah yang berbeda-beda. Silakan Anda akan temukan sendiri nanti. Oh, local history ini Toynbee menggunakan ini. Community history ini orang Inggris menggunakan ini. Neighborhood history ini orang Amerika, sejarawan Amerika yang banyak menggunakan ini. Sejarah lokal, karena bahasa Indonesia jelas Indonesia kan. Begitu. Nah, ini yang akan kita lihat ketika kita mengkaji sejarah Minangkabau dengan pendekatan sejarah lokal, kita melihat dinamika. What is dinamika? Cari sendiri artinya. Dinamika, dinamis, bergerak, berkembang terus. Yang dinamis lawannya statis, diam aja. Studi pergerakan, studi perkembangan, studi apalagi yang terkait dengan dinamis ini. Studi perkembangan sejarah pada sebuah daerah atau wilayah dalam NKRI. Kita tekniskan bahasanya studi sejarah pada studi sejarah di Minangkabau dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi konteks sejarah Minangkabau kita adalah sejarah Minangkabau dalam pengertian sebagai bagian dari wilayah NKRI. Oke, bagi yang tidak berasal dari Minangkabau, gunakanlah teori-teori ini untuk melihat sejarah lokal daerah masing-masing. Oke, daerah saya ini dari mana sih asal-usul manusianya? Sejak kapan sejarah ini terbentuk? Bisa digunakan kan? Nah, makanya gunakanlah. Ini kan salah satu contoh metode saja dengan pendekatan secara lokal untuk membicarakan Minangkabau. Boleh digunakan juga untuk membicarakan Aceh, membicarakan Mandailing, Natal, Batak, membicarakan Melayu, baik Riau, daratan, dan kepulauan, membicarakan Banjar, Dayak, Jawa, dan segala macamnya. Jadi menggunakan sejarah lokal membicarakan wilayah kebudayaan. Nah, jadi kenapa dia dinamakan sejarah lokal? Karena ada keterbatasan. Apa yang membatasinya? Kultur, kebudayaan. Setiap etnis kultural memiliki sejarahnya sendiri. Nah, ini parahnya buku sejarah Indonesia yang kurikulum 90-an ke bawah itu kan seolah sejarah negara ini sama saja semuanya. Padahal berbeda-beda. Di dalam buku sejarah nasional Indonesia kita sama saja peristiwanya. Padahal tidak. Apa yang membatasi sejarah lokal? Pertama, secara etnis. Sejarah setiap etnis berbeda-beda. Setiap etnis mempunyai sejarahnya sendiri. Kemudian dia dibatasi oleh spasial, space. Space itu wilayah. Dia dibatasi oleh wilayah. Dan sejarah wilayah Minangkabau ya terjadi di Minangkabau. Tidak mungkinlah sejarah Padri terjadi di daerah lain. Sejarah Padri ya di Minangkabau. Sejarah Wahabi ya di Arab Saudi. Jangan baca sejarah Wahabi sampai ke Afghanistan sekarang. Nah, ini kekacauan konseptual. Orang sekarang kan banyak kan sejarah Wahabi. Padahal Wahabi skop sejarahnya di situ. Kecuali dia bicara tentang pengaruh Wahabi. Sejarah yang dipengaruhi oleh gerakan Wahabi, ya, itu berbeda. Kemudian secara temporal berbeda. Waktu, tempo, ya, time. Apa yang membuat dia terbatas? Dibatasi oleh kurun waktu sejarah tertentu. Pembabakan waktu sejarahnya juga pasti berbeda. Ya. Setiap daerah tidak muncul secara bersamaan. Sejarah Minangkabau pasti berbeda dengan sejarah Batak misalnya dari segi waktu. Waktu kedatangan orang ke setiap daerah berbeda-beda. Waktu wilayah itu dihuni berbeda-beda, tidak mungkin sama. Abad 1, abad ke-5 misalnya kan.
Tadi kan saya contohkan ini bisa digunakan untuk membaca kebudayaan lain. Tapi hati-hati. Misalnya 1-5 ternyata tidak ada dalam sejarah Batak misalnya. Batak justru memulai sejarahnya 2 abad sebelum Masehi misalnya. Berarti, nah jadi periodenya kan berbeda-beda. Jadi inilah yang membuat dia lokal. Lokal itu dalam arti lain juga terbatas karena kurun waktu pembabakan sejarah di setiap daerah berbeda-beda. Kemudian yang keempat, tematik. Tema sejarah di setiap daerah pasti berbeda. Minangkabau di abad ke-19 itu bicara tentang padri, revolusi keagamaan. Di daerah lain tidak. Di daerah Jawa dia tidak bicara tentang revolusi keagamaan. Dan dia berbicara tentang konflik antara kolonialisme dengan unsur lokal, yaitu kerajaan Mataram. Dalam waktu yang sama tema sejarahnya berbeda. Meskipun sama-sama ada Belanda di sana, tapi ternyata jalan ceritanya berbeda. Nah, maka tema sejarah pasti berbeda. Baik berbeda secara politik, berbeda secara sosial, berbeda ekonomi, agama, kebudayaan, dan sebagainya. Oke, ini saya bagikan saja. Peristiwa historis tingkat lokal merupakan dimensi dari sejarah nasional. Isi sejarah nasional adalah sejarah lokal. Kalau tidak ada Anda yang mengkaji sejarah Minangkabau, tidak akan ada sejarah nasional. Masa ada daerah yang bolong-bolong, tidak ada cerita sama sekali di sana. Masa cerita sejarah nasional di Jawa aja semuanya? Mana cerita di Papua, mana cerita di Maluku, mana cerita di apa? Katanya kita punya senasib ya. Wilayah NKRI terbentuk karena ada perasaan senasib di bawah penjajahan kolonialisme Belanda. Kok cerita senasib, tapi nasib ini tidak ada ceritakan. Nasib yang diceritakan cuma di wilayah tertentu saja. Maka peristiwa historis di tingkat lokal penting kita ceritakan untuk menjadi bahan sumber data sejarah, penulisan sejarah nasional. Kalau sudah belajar sejarah nasional pasti akan dibacakan kok yang ada sejarah nasional itu cuma ada kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Kutai Kartanegara. Kerajaan lain mana? Kok enggak ada ya? Enggak ketemu kan? Padahal mereka sebelum menjadi Indonesia itu wilayah yang berdaulat masing-masing secara sendiri, punya raja sendiri, punya kekuasaan sendiri, punya kedaulatan sendiri. Kemudian untuk memperdalam pengetahuan kita tentang dinamika sosio-kultural, sosial, kultural, budaya, sosial budaya bangsa Indonesia yang majemuk. Bagaimana kita tahu majemuk kalau yang kecil-kecilnya tidak nampak? Katanya Indonesia majemuk. Nah, inilah gambarannya. Sejarah nasional SN, sejarah lokal. Jadi sejarah nasional itu lingkaran itu kumpulan. Sejarah nasional merupakan kumpulan sejarah lokal. Jadi yang paling ini kelihatan kursor saya bergerak. Ya. Siapa? Kalau ini maksudnya sejarah nasional itu sama-sama ada dalam satu lingkaran yang sama. Ya. Ini ada satu pula mazhabnya. Belajarnya kapan? Belajarnya nanti dalam metode sejarah lokal. Semester 5, semester 6. Jadi sama-sama terbentuk sejarahnya. Ya, mana dia? Kalau di sini sejarah lokal. Sejarah lokal ini terpusat, sejarah nasional ini terpusat. Yang paling besar itu sejarah nasional dan sejarah lokal ini ya pinggir-pinggirnya saja, tidak penting. Kalau di sini sama-sama penting. Karena sejarah nasional ini sebenarnya isinya adalah sejarah lokal. Kalau di sini kan pusatnya sejarah nasional itu ya proklamasi kemerdekaan lalu jadi Indonesia. Yang di luar ini tidak penting, itu penting. Sejarah periferi namanya. Periferi. Di luar. Periferal. Ada ataupun tidak ada dia tidak penting. Maka ini tidak perlu betul diceritakan. Apalagi di sini. Kalau di sini hanya beberapa daerah saja yang agak penting, yang lain nah, penunjang saja.
kalau di sini penting semuanya yang satu, yang ini yang di luar itu tidak penting, yang ini hanya. Nah, coba lihat sendiri nanti sejarah nasional kita, bagaimana sejarah nasional kita memperlakukan sejarah lokal, apakah dalam pola yang pertama, pola yang kedua, atau pola yang ketiga. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau nanya-nanya sampai di sini? Ini slide-nya udah habis. Oh, ya. Oke, ini saya bagikan saja. Nah, ini kesimpulan sebenarnya. Di sejarah nasional Indonesia itu tidak muncul tiba-tiba, dia berakar panjang ke sejarah lokal. Sejarah lokal adalah sejarah asal-usul Indonesia. Asal-usul Indonesia berasal dari sini, dia gabung jadi Indonesia. Nah, lalu kalau kita dekatkan dengan konteks sejarah Minangkabau adalah salah satu bagian dari sejarah nasional Indonesia. Habis perkara. Itu saja. Nah, sekaligus ini menjadi alasan kemunculan kemunculan mata kuliah ini dalam kurikulum kita. Bahwa kalau kita ingin mencintai bangsa ini, ingin mengetahui sejarah bangsa ini, wajib mengetahui sejarah unsur-unsur yang membentuk bangsa ini. Katanya kan kita senasib. Kan ada beberapa teori negara, kalau sudah belajar kewarganegaraan, terbentuk negara itu kan ada karena kesepakatan wilayah, teritori, ada teori Tuhan bahwa ya begitu saja Tuhan menakdirkan kita senegara ya senegara. Kemudian ada yang mengatakan ini teori ya yang Furnival kan ya, senasib ya kan. Karena senasiblah kita menyatu seperti ini. Daerah yang sama senasib sama-sama dijajah Belanda akhirnya bergabung membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tuh. Baik, sudah habis ini ospek ya, ospek deskripsi mata kuliah. Karena bagi saya ini lebih penting. Kalau yang topik-topik itu latihan sebenarnya. Latihan mencari sumber. Kalau Anda dapat sumber sedikit ya rugi, kalau banyak ya dapat banyak. Siapa yang rajin mendapat, yang malas ya tidak mendapat. Begitu saja pepatahnya, tidak serumit-rumit pepatahnya. Oke, ada pertanyaan? Nah, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk perkuliahan minggu depan itu, apakah dibagi kelompok nantinya, Pak? Ya. Atau per individu? Ya. Setelah ini saya akan bagikan topik, ya, bagikan topik. Nanti silakan isi sendiri siapa yang akan membahasnya. Kemudian kita rencanakan kita akan mulai presentasi tugas itu di pertemuan ketiga saja. Pertemuan ketiga atau pertemuan keempat. Kita lihat apanya nanti ya. Oke, saya tutup ini, kita masuk ke topik ya. Iya, Pak. Kita ke topik. Keluar ini. Mana ini tombol keluar? Stop share. Saya akan tampilkan yang berikutnya. Bentar. Saya cari filenya dulu.
bisa dilihat? Terbaca jelas? Bisa Pak, jelas. Ya, kita kan 17 orang ya. 17 orang. Di sini saya bikin topiknya ada 12. Tapi dari yang 12 ini bisa kita pecah. Misalnya ini kan ada 2 sebenarnya. Bisa dibahas oleh 2 orang. Jadi masing-masing bahas satu topik ya. Kita kan 17 bisa satu topik. Ini ringan kalau sudah belajar Islam dan budaya Minangkabau pasti udah dapat sedikit bahan tentang ini. Cuman perbedaannya apa? Perbedaannya kita lebih memfokuskan kepada sumbernya. Penamaan Minangkabau ini menurut Tambo bagaimana? Jadi kita meng-cross check-nya dengan Tambo, dengan sumber sejarah. Kalau dulu kan tidak penting bagi kita, pokoknya dapat informasi yang ini cukup. Sekarang kita mempertanggungjawabkan informasi itu, misalnya Tambo pakai Tambo siapa. Kemudian penambahan Minangkabau menurut catatan sejarah. Misalnya sumber Cina menyebutkan ini Minanga Tambuan. Siapa yang pertama sekali menyatakan itu? Siapa? Nah, di buku apa? Di mana? Jadi pentingnya memastikan kita menggunakan sumber yang otoritatif. Ini dibahas oleh satu orang, misalnya ini dibahas oleh Nori. Kemudian yang kedua dibahas oleh Ridina, ya kan? Apa bedanya dengan belajar Minangkabau yang lama? Lama kan tidak penting betul bagi kita kan? Bisa dipertanggungjawabkan enggak yang disampaikan tuh? Dapat di Google sesuai topik, udah bawa masukkan ke dalam tugas. Tapi tidak begitu. Ini yang perlu bagi kita adalah teori tentang asal-usul orang Minangkabau. Nah, ini mulai serius kita kan. Teori. Kita membahas teori tentang Austronesia, kita membahas tentang yang macam-macam. Teori-teorinya yang penting bagi kita di sini. Nah, asal-usul Minangkabau berdasarkan ras. Ada 5 ras dominan di dunia. Ada ras Mongoloid, ada ras Austronesioid, ada ras Minangkabau. Ini rasnya ras apa? Ya? Ras Melayu kah? Ras Mongoloid kah? Ras apa? Sehingga kita tahu orang Minangkabau secara ras begini. Kemudian asal-usul orang Minangkabau berdasarkan etnis. Ya kan? Nah, ini ada etnis. Etnis ini apalagi pengertiannya ini? Ras, etnis itu berbeda. Kalau ras itu secara fisik ya, physically kita melihat orang itu dari situ. Misalnya ras orang-orang Afrika itu dari ras apa? Ciri fisiknya rambut keriting, kulit gelap, rahang, bentuk hidung, lingkar bola mata. Itu yang dia. Itu pemberian Tuhan, tidak bisa ditolak-tolak. Tapi etnis itu terbentuk karena kesepakatan. Misalnya orang yang etnis ini terbentuk kan paling tidak gara-gara 4 hal. Pertama, kesamaan kebudayaan. Yang kedua, kesamaan wilayah. Yang ketiga, kesamaan bahasa. Dan keempat, kesamaan agama. Ya. Etnis terbentuk karena 4 itu. Misalnya orang Minangkabau kan mengatakan orang Minangkabau Islam, kalau tidak Islam orang Minangkabau. Ya karena etnis itu terbentuk kan kesepakatannya begitu ya begitu jadinya. Nah, kenapa orang Arab tidak mengeluarkan Arab itu ras atau etnis? Kan tidak bisa orang membedakan kan? Maka kita di sini melakukan pembedaan. Jadi orang Minangkabau itu berdasarkan etnisnya etnis apa? Kemudian Minangkabau ini etnis atau subetnis? Kan beda lagi kajiannya itu. Kalau Melayu etnis, lalu Minangkabau kan
rasnya ras Melayu juga. Lalu dia etnis atau subetnis. Nah, kan? Nah, ini akan kita kaji. Orang sejarawan ngajinya begitu. Setiap istilah bagi orang sejarawan itu penting. Karena perlu dipertanggungjawabkan. Maknanya beda, tidak bisa asal muncul begitu saja. Oke. Ini dia. 1, 2. Ini bisa 1. Nah, suaranya ini enak ini ya, pergi jalan-jalan di bagian ketiga ini. Di 50 kota, Kampar. Sayang sekali tidak bisa jalan-jalan. Nih, 50 kota, Kampar, Singkarak, Kerinci, Jambi, Tanah Datar. Tidak bisa. Maka ini jadi tulis saja lah. Ditulis saja, cari gambar-gambarnya. Situs di Kerinci. Ini 1, 2, 3, 4. 4. Nih, lagi-lagi kita cari teori. Teori tentang daerah hunian awal Minangkabau. Kalau menurut Tambo atau tradisi lisan Minangkabau mengatakan orang Minangkabau itu dari mana Titiak Pelito, dari Telong Nambatali, dari mana nenek moyang kita, dari lereng Gunung Merapi. Itu kata orang Minang. Kan teori berarti daerah hunian awalnya sekitar situ kan, informasi masyarakat. Nah, lalu kita uji dengan teori-teori yang lain, misalnya dengan teori yang kita cari buku-bukunya informasinya. Oh, teori ini mengatakan benar bahwa hunian awal masyarakat Minangkabau itu di daerah sekitar Gunung Merapi karena bukti-bukti fisiknya ada. Lalu bagaimana di daerah Maek, Tanah Datar yang udah batu-batunya udah berusia ribuan tahun? Ya, mungkin bisa dikaitkan nanti dengan kedatangan gelombang pertama Melayu tua, tapi setelah itu tidak berkembang lagi. Entah kemana orangnya tidak terlacak jejaknya, yang ada tinggal peninggalannya. Jadi yang berkembang itu. Nah, itu teori itu yang kita lacak. Kemudian daerah Periangan sebagai nagari tertua yang dianggap sebagai salah satu nagari yang paling awal dihuni. Ya, kita cari informasinya. Ini makalah keempat. Makalah kelima, proses terbentuknya nagari di Minangkabau. Secara Tambo kan ada apa namanya? Kan ada teorinya. Di Tambo disebutkan dari Taratak menjadi dusun, dusun menjadi koto, koto menjadi nagari. Sekaligus itu menjadi pola pembentukan pemukiman wilayah di Minangkabau. Taratak berarti awalnya cuman daerah-daerah yang dibuka lahannya, kemudian dihuni oleh beberapa orang. Lama-kelamaan ramai menjadi dusun, dusun menjadi koto. Berarti polanya pola apa ini? Pola, kalau orang Minangkabau menyebutnya melimpah. Kalau dalam teori sosiologi apa? Berkembang seperti ini, polanya apa namanya? Nah, kita mengenali pola-pola seperti itu. Nah, kemudian kita kenali. Nah, apa pentingnya kita bahas ini proses terbentuknya nagari di Minangkabau ini untuk mengenali ternyata cara orang Minangkabau hidup, berkembang, membentuk pemukiman, ternyata caranya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat ini unsur-unsur kepemimpinan dulu ternyata pernah mengalami periode kerajaan, tapi cara berajanya berbeda. Tapi ada 4 ya. 4, 5. 5 topik. Topik ke-6. Ini periode Minangkabau Timur. Ini berlangsung dari abad ke-4 sampai abad ke-7. Ini Minangkabau abad ke-7 ini ya. Abad ke-6, abad ke-6, abad ke-7. Nah. Selanjutnya 6 ke-7, pembahasan ke-7 Minangkabau Timur. Asal-usul istilah dan wilayahnya. Minangkabau Timur ditemukan pertama sekali atau dibentuk istilahnya oleh M.D. Mansur. Lalu kita ingin tahu yang Minangkabau Timur itu wilayahnya yang mana saja. Kenapa dia disebut dengan Minangkabau Timur? Ya kan? Kemudian ini bisa satu makalah saja ini 7. Atau bagi 2. Udah satu saja.
Ini singkat kok pembahasannya, meskipun panjang di sini tapi pembahasannya singkat. Jadi hubungan Minangkabau Timur dengan negeri-negeri luarnya. Kemudian yang ke-8 Kerajaan Melayu Dharmasraya. Ya, ke-9 Pagaruyung. Ke-10 nah ini Pantai Timur. Tadi ada Minangkabau Timur. Sekarang ada lagi Pantai Timur. Ini istilah ya, istilah akademik ini. Nah, kemudian 10, 11 Pantai Barat. Pusat aktivitas Pantai Barat itu daerah Pantai Barat. Nah, ini Padang Pantai Barat ini hadap ke laut. Kita akan lihat di sini apa saja kerja orang di Pantai Barat itu. Apa hubungannya dengan dunia luar. Di sini selama di Pantai Barat, selain berhubungan dengan Aceh, Belanda, Inggris, pertama Belanda masuk dari Pantai Barat. Dia tidak masuk dari Pantai Timur. Pantai Timur dikuasai Inggris. 11, 12 Gerakan Padri. Nah, ini berulang ya. Ini pengulangan karena memang ini bisa dibagi dua. Revolusi Padri bisa dibagi 2, 3 ini bisa jadi tulisan sendiri. Berarti berapa ini? 11, 12, 13. Pertumbuhan lembaga pendidikan Islam awal abad ke-20. Anda bisa bagi 2. 13, 15. Administrasi wilayah 16. Minangkabau pasca kemerdekaan 17. Pas 17 ya. Pas 17. Nah, berarti ini bisa kita jadikan berarti tidak ada kelompok ya. Karena kita 17 masing-masing bertanggung jawab membahas satu ini nih, pembahasnya masing-masing. Saya tidak isi ini, silakan dibagi sendiri. Saya yakin Anda punya kearifan sendiri, mungkin untuk yang dianggap ringan-ringan, berilah kepada kawan yang mungkin dianggap pantas mendapatkan itu, kan? Misalnya Ilham ini karena ini pakarnya nih ya, ini kasih yang berat misalnya kan. Jadi Anda atur aja sendiri nanti. Ini filenya akan saya kirim ke grup WA. Ya, silahkan diisi. Oke, sampai di sini sebelum saya jelaskan bagaimana cara mengerjakannya, ada pertanyaan? Cukup 17 nih ya. Ini 2, 1. Ada pertanyaan? Pas. Ya Pak, sepertinya tidak ada. Tidak bisa dipahami ya. Ya insya Allah. Nah, jadi setelah ini apa yang Anda lakukan? Yang pertama tentu menulis artikelnya dulu. Wajib pribadi-pribadi. Artikel ditulis ya, tidak usah panjang-panjang. 700 kata paling pendek dan paling panjang itu 1.600 kata. 1.600 kata itu kalau kita konversi ke kertas ukuran kuarto itu 2,5 halaman. Spasi 1. Ukuran font romannya itu 12. Itu 2,5 halaman.
Tetapi kalau 1.600 halaman itu menghabiskan 3,5 kuarto, 1 spasi. Jadi kita mulai saja nulis langsung, tidak seperti makalah bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan. Nah, kita langsung saja. Asal usul penamaan Minangkabau. Nah, kan ini isinya begini, walaupun saya poinkan di sini, tapi kan poinnya bisa kita nomor dan bisa kita tidak nomor kan. Nah, tapi lihat nanti contoh-contoh artikel, dan saya juga punya artikel di dalam blog. Lihat bagaimana saya menuliskannya. Nah, pendahuluan itu selalu mengatakan tentang saya mau nulis ini. Ruang lingkup tulisannya ini. Dan lanjut pembahasannya. Minangkabau menurut Tambo adalah begini-begini. Penamaan Minangkabau menurut sejarah begini-begini. Ya, selesai. Simpulkan kalimatnya. Berdasarkan itu, kan berdasarkan pembahasan di atas, ternyata Minangkabau menurut Tambo itu tidak ditemukan tidak ditemukan kapan waktu nama ini mulai muncul, kan? Nah, kemudian sementara berdasarkan catatan sejarah bisa dilacak. Ising menyampaikan pada abad kelima, karena dia hidup di abad kelima, dia sudah menyebutkan itu, berarti abad kelima ini sudah ada namanya, kan begitu. Ini langsung saja ditulis dalam bentuk artikel. Ini paling lambat selesai pada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga itu panjang ya, sampai H-1 pertemuan keempat. Ya kan? H-1 pertemuan keempat itu disebut dengan pertemuan ketiga. Oke. Itu dikirim ke email saya. Ya, cuman untuk pengiriman biar enggak susah mencarinya dia, Pak. Biasakan menulis subjek. Kan di email itu kan ada subjek. Subjek itu menentukan sekali. Kalau dalam dunia sekarang melamar kerja itu kalau subjek tidak ada itu dieliminir lamarannya itu. Subjek pertama, file yang ditulis itu harus jelas. Terus filenya ketika orang nyimpan pasti dia tersusun dengan baik langsung. Makanya ketika ada lamar-lamaran kan mereka tulis judul filenya ini, kemudian subjek pengirim emailnya begini. Misalnya mata kuliah kita sejarah Minangkabau. Lihat di kolom ini saya ketik, misalnya kan sejarah Minangkabau SM. Kemudian kita ingin masukkan mata kuliah kelas kita, kode kelas misalnya 3 SPI C. Nah, kemudian nama Nori. Kan Nori Mariani. Ini judul file. Kemudian subjeknya juga bisa digunakan ini biar sama kan. Nah, di email saya bisa ketikkan kata SM2SPIC. Nah, itu sudah langsung ketemu kan. Terkumpullah semua tugas milik anak 2 SPIC. Nah, ini lazim di dunia sekarang. Melamar CPNS juga begitu juga. Atau lamar apa-apa, judul file itu biasanya selaras dengan judul subjek di email. Kemudian ditambah kan ada pesan yang kita tulis waktu mengirim email. Jangan biarkan kosong itu. Seandainya ini tidak ketemu, subjek tidak ketemu, file juga lupa menamai. Saya juga bisa mencarinya melalui di mesin pencari saya tulis 2 SPIC, akan muncul pesan misalnya Assalamualaikum RWB
Nah, berikut saya kirim. Nah, mau pakai Pak sebelumnya atau terserah. Berikut saya kirim tugas kuliah saya. Atas nama Nori Mariani. Nah, masukkan kode ini. Masukkan kode. Ya, gampang dicari di email itu. Jadi, memang beginilah tata cara korespondensi di dunia sekarang lewat email. Saya sering, kenapa tidak dibaca-baca email saya, tidak dibalas-balas oleh orang tertentu. Ternyata memang saya tidak mengikuti adatnya. Adat komunikasi begini, algoritma namanya kan. Algoritma itu dia membaca sesuatu sesuai dengan. Jadi kolom itu bukan hiasan, perlu diisi. Kecuali dia membuat kode bintang opsional, boleh diisi, boleh tidak. Tapi selagi tidak ada bintang itu isi saja, itu yang penting. Karena semua itu diperlukan adanya. Oke. Ini memang di luar kuliah, tapi ini penting ya. Oke, siap bikin artikel. Kemudian selanjutnya tentu merekam video. Rata-rata itu kalau rekamnya efektif itu 7 menit, paling minimal 7 menit. 7 menit rekaman. Tidak banyak ilustrasi, itu 7 menit selesai. Paling banyak itu 12 menit. Ya, rekamlah videonya, topiknya. Misalnya isi artikelnya ada 7 paragraf, saya targetkan satu paragraf ini selesai saya bicarakan 1 menit. Kan? Rekamanlah di penggal-penggal paragraf ini, kemudian rekaman, baca paragraf pertama, bacakan. Nah, seperti orang presentasi yang betul hafal ya. Nah, begitu. Tapi kalau menguasai dan tanpa teks ya luar biasa sekali. Karena presentasi inilah saya ingin lihat betul-betul menguasai atau tidak. Kita bisa menilai orang menguasai materi ya dari dia bicara langsung. Kalau di tulisan tidak tahu, entah dibikinkan orang, entah apa, apakah dia betul-betul di ujian pun saya tidak bisa membedakan mana yang betul-betul menguasai atau tidak, kecuali saya lihat dari tampilan presentasinya dan pengetahuan atau penampilannya saat diskusi. Di situ bisa kita lihat orang-orang ini betul-betul menguasai materi atau mempunyai cara berpikir yang bagus lah. Nah, maka bagi saya ini penting. Yang presentasi ini penting. Lihat video. Ya. Orang membacakan pun kalau dia mengerti pasti dia bisa cara membaca yang baik. Ya, bisa membacakan dengan intonasi yang baik, dengan pronunciation yang baik. Maka nanti usahakan mereka mau bagus. Soal editnya terserah lah, mau edit bagus-bagus, oke. Kalau tidak, oke. Karena ini di YouTube akan dilihat orang banyak, ya janganlah bikin yang jelek-jelek. Bikinlah tampil sebagus mungkin. Kalau takut terganggu ya carilah ke hutan rekaman. Cari view yang paling bagus, rekaman di sana. Jangan paksakan, kalau memang tidak mungkin kan jangan rekaman dulu, cari tempat yang lain. Kemudian kalau tidak bisa upload video YouTube, wah berat sekali. Atau apa? Carilah tempat yang agak yang kuat sinyalnya. Di sana baru bisa upload. Ya. Ini tugasnya bikin YouTube masing-masing. Artikel masing-masing, YouTube-nya juga masing-masing.
Nah, artikel dan YouTube inilah yang akan kita gunakan jadi bahan diskusi. Kita share nanti waktu diskusi, klik 1 hari atau sebelum jadwal kuliah mulai, semuanya sudah nonton. Kalau bisa, semua linknya ini sudah kita kumpul dalam satu file, nanti kita tinggal klik-klik saja. Ya, tinggal klik saja. Yang mana tahu nanti kalian juga akan jadi YouTuber sejarah ya. Vlog sejarawan. Nah, kunjungan ini segala macam. Nah, bikinlah baik-baik dan jadikan ini sarana untuk latihan. Mudah-mudahan setelah kuliah ini ya ahlilah dalam urusan presentasi dan urusan bikin video. Oke. Dan waktunya tadi saya katakan minggu ketiga dan minggu keempat kita sudah mulai diskusi. Atau minggu ketiga kita diskusi. Karena kalau minggu keempat nanti kita khawatirnya jadwal Jadwal ujian semester UTS. Ya, ujian UTS kita telat ternyata enggak boleh juga di kampus. Tapi kalau telat 2 pertemuan ya enggak masalah. Jadi minggu ketiga berarti minggu ketiga kita sudah diskusi. Berarti waktunya ada 15 hari untuk membuat ya. Untuk bikin video dan artikel ini cukup. Kenapa saya gunakan waktu begini? Karena rata-rata itu kan bikin makalah, bikin dosen mata kuliah yang lain itu kan banyak di awal-awal numpuk ya. Daripada lebih baik biarlah saya ngalah mundur ke belakang. Mundur biar kita mulai tampil pada minggu keempat, minggu ketiga, tetapi ini tugas sudah dikumpul semuanya. Saya tidak ingin saat tampil belum siap, Pak. Sehingga kawan-kawan lain teraniaya. Saya tidak ingin delay waktu kuliah kita gara-gara menunggu dia artikelnya belum siap, kemudian videonya belum ada. Jadi biar adil semuanya mengumpulkan pada waktu H-1 sebelum presentasi dimulai. Jadi sudah ada semuanya. Dan tugas kalian beres, selesai. Dan tidak akan memikirkan apa lagi. Setelah minggu keempat saya tidak akan bikin tugas yang lain. Ya. Minggu ketiga dan terakhir apalagi yang saya ingin sampaikan terkait ini, masih ada jelas ya, clear? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk masalah pembuatan artikel itu dalam bentuk Word atau bagaimana, Pak? Boleh Word. Kemudian kalau ingin mengirim pasti sampainya itu ke email dengan PDF, lebih enak dan lebih ringan ya, lebih ringan. Kemudian kalau PDF itu dikirim ke WA rata-rata lebih gampang bukanya daripada Word. Nah ya, boleh Word, boleh PDF. Tapi kalau kita ingin sepakat PDF semuanya PDF saja. Nah, yang penting kasih file itu judul, kasih judul filenya supaya nanti pas nyari-nyarinya tidak susah. Oke, bisa dipahami. Kemudian referensi nanti saya akan kirimkan lewat Google Drive, bagi yang mau bisa unduh sendiri. Tapi kalau ingin cari sendiri, gampang sekali cari referensi sekarang. Bikin akun di akademia.edu. Sudah ada yang tahu ya? Bikin akun di akademia.edu, nanti akan saya temukan banyak buku-buku di sana, buku referensi di sana. Sama saja bikin akun Facebook, tapi ini khusus untuk akademik. Kita akan dapatkan hasil-hasil penelitian, kita dapatkan buku-buku PDF, kita akan dapatkan berupa majalah dan segala macamnya yang terkait dengan topik-topik kita.
Pencarian pertama mungkin tidak ketemu, tapi nanti dia bantu mencarikan kita sendiri. Karena kita sudah masukkan kata pencarian, nanti dia akan beritahu ke email kita, kamu butuh buku ini. Karena dia baik sekali Akademia.edu ini, karena kita sudah cari Minangkabau, semua Minangkabau dikumpulkan nanti. Apakah Anda butuh ini, Anda butuh ini. Nah, mungkin Akademia.edu Anda akan tahu bagaimana cara penelusuran informasi, atau bisa mencari melalui Google Scholar. Google ya. Google Scholar ini banyak PDF yang otoritatif karena dia hasil kerja scholar, sarjana, hasil penelitian, hasil penulisan buku secara ilmiah. Silakan cari di sini. Oke, ini referensi. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Sebelum pertemuan ketiga itu kan pengumpulan tugasnya itu, Pak. Kita pertemuan yang keduanya kita tetap kuliah atau gimana, Pak? Ya, saya akan memberikan beberapa kajian teori ya, kajian teori. Terutama tentang sejarah lokal ini. Setelah itu boleh mengerjakan tugas. Ya, paling saya juga tidak akan lama-lama menjelaskan saya akan berikan bahan-bahan. Dan silakan nanti setelah itu isi dengan kegiatan penulisan tugas. Dan ini kan sebenarnya sudah saya padatkan. Pertama, orientasi mata kuliah. Saya ingin menjelaskan mata kuliahnya apa. Kemudian yang kedua, tapi sejarah lokalnya belum saya bahas secara panjang lebar ya, karena memang Anda sendiri juga belum belajar sejarah lokal ya. Dan bagaimana mengkaitkan sejarah lokal dengan konteks ini. Tapi saya berikan bagian yang umumnya saja. Kemudian yang ketiga, penjelasan topik perkuliahan. Penjelasan topik perkuliahan itu mestinya ini di pertemuan kedua, ya kan? Kita padatkan tiga pekerjaan, kita padatkan ke hari ini. Terakhir sejarah lokal itu yang saya pending, karena kalau saya bahas sekarang, ini Anda tidak bisa mengerjakan tugas, ya. Kalau saya cuma membahas tentang tentang teori itu kan bisa mendukung waktu mengerjakan tugas. Kalau ini saya belum berikan, ini topik ini saya berikan di pertemuan kedua, kan gawat nanti, terundur waktunya. Tapi setelah pertemuan ini kan Anda bisa kerjakan dulu. Sambil saya ceramah, Anda punya kesempatan memperbaiki ada yang kurang, gitu kan. Nah. Oke, bisa dipahami? Ya Pak, bisa. Nah, bisa. Jadi, dan bisa juga kita isi nanti dengan mendiskusikan. Misalnya ada yang sudah punya draft tugasnya, ingin mendiskusikan, kita diskusikan di sini. Kita bahas apa yang mana. Ini Pak, ini arah pembahasannya kemana? Apa saja yang harus ditulis di sini, ya kan bisa diskusikan begitu kan. Dan Anda punya kesempatan memperbaiki artikelnya. Sudah lama sekali saya tidak punya kelas yang berhasil mengumpulkan tugasnya, kecuali dulu di STKIP, ya, bukan di UIN. Di UIN belum pernah berhasil saya. Di STKIP, tugas-tugas kuliah mereka bukukan. Mereka mau memperbaiki sehingga menjadi karya di SBN kan. Tugas mereka kan sesuai dengan ini, sehingga menjadi buku sejarah Minangkabau. Ya kan? Kalau Anda mau, ini kan ada 17 nama kontributor dalam penulisan buku itu. Nah, ini tantangan saja. Kalau Anda mau ini jadi dibukukan tugas ini, ya tulis baik-baik. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Oke? Sudah cukup? Ya, Pak. Ya.
Kalau sudah cukup, barangkali tidak ada lagi yang kita bahas. Kalau ada yang ragu, nanti tanyakan saja di grup. Oh ya, sedikit lagi saya ingin sampaikan. Nanti ini punya koordinator apa? Punya koordinator apa namanya kelas apa? Kosma. Atau penanggung jawab? Punya, Pak. Ada, Pak. Ya. Jadi kewajiban ini Kosma nanti atur sajalah bagaimana teknisnya biar tidak berat. Men-screenshot ya, screenshot awal pertemuan awal. Kalau sekarang kita kayak Zoom kan di saat kita mulai screenshot, kemudian bagian pertengahan, kemudian bagian akhir. Nah, screenshot saja, kemudian copy hasil screenshot itu ke apa? Ke Word. Kalau bentuk foto kita kan nggak tahu nanti letaknya di mana kan. Jadi waktu screenshot biar saja tersimpan di HP, kemudian setelah apa? Dikopikan ke Word. Ya, kalau mau bikin apa bisa juga kan ada pola foto kolase kan ada ya. Yang pertemuan awal, pertemuan akhir kan digabungkan saja tiga screenshot itu ke dalam satu apa? Kan menyatu dia. Kolase ada foto-foto yang lihat kolom ini misalnya kan kalau kita ambil formatnya begini ada 3 foto. Ada yang di tengah, ada yang di pinggir gitu kan. Nah, bisa itu. Tapi kalau supaya pasti lebih baik di screenshot saja ke apa? Ke screenshot kemudian dikopikan ke Word, kemudian simpan di Word. Nah, kemudian biar lebih ringan mengirimnya nanti di PDF biar enggak lari-lari fotonya di PDF kan. Ya, biasanya dilakukan oleh apa? Oleh misalnya yang tampil hari ini Nori, maka Nori yang screenshot pertampilan ini. Tapi saya ubah. Nggak mungkin ya, kadang yang presentasi hari itu dia sedang fokus lupa untuk screenshot, ya kan? Lebih baik dibantu oleh apa? Oleh anggota yang lain. Misalnya hari ini tampil Nori, hari kedua besok Pridina. Berarti yang screenshot pertemuan ketika Nori yang tampil itu Pridina. Ketika Pridina tampil yang tampil yang screenshot Ilham, misalnya begitu. Ya. Iya, Pak. Kalau untuk pertemuan sekarang ini bagaimana, Pak? Dikarenakan kan tadi waktu pertama kali tidak di screenshot, Pak. Sudah saya screenshot. Baik, Pak. Saya screenshot yang tadi. Saya khawatir karena takutnya saya sering lupa screenshot gitu kan. Padahal ini bagian dari dokumen perkuliahan daring, ya kan. Dan kegunaannya ini kan, ini saya screenshot pas ada, kenapa saya suruh tulis isi absen, saya screenshot yang ada bagian chatnya, nampak mahasiswa di sana. Nah, gitu. Apa lagi? Cukup ya? Sudah saya padatkan yang seharusnya 3 topik dalam 1 topik saja. Sudah jelas? Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Maaf yang lain belum sempat saya sapa tadi karena saya share screen, jadi nggak nampak orang-orangnya. Baik, saya ingin lihat dulu. Sebagian sudah ada, saya kenal namanya saja. Kadang namanya pun berbeda-beda di WA ya. Ada yang pemburu apa namanya, aneh-aneh namanya. Ada yang namanya pemburu cinta, nggak tahu siapa ini. Ada yang namanya penjuang subuh, ada yang namanya ya.
Jadi saran saya nanti kalau di grup WA bikin aja lah nama yang asli pemberian orang tua itu yang ada di absen. Biar saya nanti tidak kesulitan ini siapa. Ya kadang saya tidak mungkin juga save semua namanya kan. Ya begitu di save ternyata namanya sama. Ilham ini berapa banyak nama ini. Saya ngajar di Syariah juga, di Tarbiyah juga ada Ilham. Ini Ilham yang mana? Ternyata nanti salah apa. Tapi kalau itu waktu saya nyimpan nomor kan, ternyata salah Pak, salah orang Pak ya kan malu juga saya. Tapi kalau di grup WA ada namanya langsung ya udah begitu. Masuk ke grup cari Ilham, nah dapat Ilham gitu ya. Jadi saran saya begitu, pakai saja nama real name. Di sini ada Nori Mariani, Fridina, Ilham, Ahmad Sauki, Sylvia Delawati, Rael Dwi Cipto, Vira, Syed Lutfi, Vina Wulandari, Kenia. Kenia ini pernah ya belajar dengan saya. Hari Patrikal, Farhan Matondang, Rosalinda, Yuni Harni, Abdurrahman. Ya, hanya beberapa orang ya. Ya, 3 yang pernah belajar dengan saya. Baik, habis. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Sepertinya tidak ada lagi, Pak. Lagi ya. Nanti akan saya bagikan slide tadi ke grup. Saya akan bagikan file pembagian tugas tadi ke grup WA. Selanjutnya atur saja pembagiannya. Atur dengan baik, jangan sampai ada yang tidak kebagian. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan pertama sekaligus semestinya untuk 2 pertemuan, 3 pertemuan ini dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KN ya.